Joko Widodo tadi pagi melakukan hak pilihnya di TPS 27 Menteng, Jakarta Pusat. Joko Widodo melakukan pencoblosan bersama sang istri Ibu Iriana. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif. Diketahui, Joko Widodo akan mencoblos di TPS nomor 27, Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Sama seperti warga lainnya yang mempunyai hak memilih, dalam pemilu yang digelar serentak hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo datang beserta istri Iriana Widodo untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2014 ini. Berikut laporan rekan Ahdan Habibi dari TPS nomor 27 Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, kali ini saya melaporkan untuk Jendela Indonesia. Pagi ini saya berada di TPS 27, tepatnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Bapak Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi telah melakukan proses pemungutan suara dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan ditemani oleh sang istri Ibu Iriana. Rencananya setelah melakukan proses pemungutan suara, Bapak Jokowi akan langsung menuju rumah Ibu Megawati Soekarno Putri di Kebagusan, Jakarta Pusat. Selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, terlihat salah satu politikus Partai Demokrat, yaitu Bapak Hayone Isman, terlihat memberikan hak suaranya di TPS ini. Tahun 2009 kita tahu Demokrat di sini suaranya yang menang dengan perolehan sekitar 48 di sini ya Pak ya. Nah tahun ini kan Pak Jokowi ikut nyoblos di sini. Pengaruh nggak sih Pak menurut Bapak nih dari Partai Demokrat? Ya mudah-mudahan Partai Demokrat menang lagi. Mudah-mudahan. Pak yakin berapa persen suara Pak Partai Demokrat di pileg kali ini? Di pileg kali ini target kita kan 15% ya. Jadi ya kita berharap nanti hasilnya juga sama 15%. Ya, Selina dan Diana, kali ini saya masih berada di TPS 27 Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Kali ini sedang berlangsung proses penghitungan suara oleh saksi dan panitia. Di urutan pertama untuk sementara ada Partai PDI Perjuangan dan di urutan kedua ada Partai Gerindra. Dan pada TPS 25 pun Partai PDI Perjuangan memperoleh 80% suara. Kembali ke studio. Unjuk rasa calon penumpang terjadi di stasiun Bekasi Senin pagi. Buntutnya adalah jadwal keberangkatan menuju kota maupun Bekasi tertunda. Ratusan pengguna komuter lain di stasiun Bekasi melakukan aksi pemblokiran jalur 3 dan 4 terhadap komuter lain tujuan Jakarta Kota. Penyebab aksi ini diketahui lantaran mereka kesal oleh kinerja PT Kereta Api Indonesia, dalam hal ini komuter lain yang sering terlambat. Para rocker atau sebutan dari rombongan kereta berjanji akan mengosongkan jalur 4 jika ada perwakilan PT KAI Pusat yang menemui mereka. Mengatakan jam 12 mereka akan mengosongkan jalur 4. Di sana ya bilang gitu. Nah, tadi saya juga bicara dengan teman-teman di sini. Kalau sudah datang pejabat dari KAI Pusat, kita akan kosongkan jalur 4. Kami harap dimengerti bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini adalah untuk memperbaiki sistem kereta api kita juga. Penyebab keterlambatan diketahui karena adanya pemeriksaan rel kereta api yang dilakukan sejak pukul 5 pagi tadi. Pihak stasiun mencoba menenangkan massa yang terlihat emosi dengan membacakan 3 petisi yang dibuat oleh pihak demonstran. Intinya, kami direksi dan jajaran Daob 1 siap memperbaiki jadwal komuter dan fasilitas kereta komuter 1 Jakarta. Ya, terus yang kedua, segera memperbaiki jadwal perjalanan kereta api Jakarta Bekasi terhadap kereta api luar kota. Yang ketiga, tuntutan ini petisi dari Bapak Ibu sekalian kan waktu maksimalnya 3 hari terhitung sejak tanggal 17 April 2014. Demikian Pak ya. Hingga siang ini, massa sudah terkendali dan membubarkan aksinya. Dari Bekasi, tim Jendela Indonesia melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengakhiri akhir pekan Anda, kami menyediakan berita yang menarik dari Festival Pancake dari Neni Pavilion yang sekarang Saudara Adit akan melaporkan langsung dari tempatnya. Berikut liputannya.
Festival Pancake yang diadakan pada hari Minggu 19 April 2014 di Mosaic Walk Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Diadakan oleh Resto Nenis Pavilion dalam rangka ulang tahun yang kelima. Acara ini bertemakan I Love Pancake, di mana para pesertanya akan dimanjakan dalam hal menikmati pancake dan kreativitas membuat pancake. Dalam rangka apa sih acara ini diselenggarakan? Dalam rangka ulang tahun kita yang kelima, ulang tahun Nenis Pavilion yang kelima, jadi kita mengadakan acara ini. Apa tujuan dari acara ini sendiri? Acara ini sih tujuannya untuk mengumpulkan, mendekatkan antara Nenis Pavilion juga dengan para customernya. Terus kita juga pengen customer merasa dekat sama kita, customer juga mengenal kita gitu sih Mbak. Siapa sih target peserta itu sendiri dari acara ini? Target peserta kita itu anak-anak dan orang tuanya sih. Orang tuanya lebih ke ibu-ibunya karena kan kita ada acaranya workshop building pancake, jadi kayak menjahit pancake. Apa sih tujuan ibu ngikutin acara ini? Selain senang-senang sama anak-anak ya, banyak hiburannya, artinya ada edukatifnya seperti lomba mewarnai. Senang nggak sih ikut acara kayak gini? Senang bingit. Acara ini akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang menghibur, diantaranya face painting dan lomba mewarnai. Festival Pancake, sebuah event unik yang mengembangkan kreativitas. Ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi berencana melakukan demonstrasi di berbagai titik di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau yang sering disebut dengan May Day. Sekitar 100.000 buruh melakukan aksi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Beberapa titik diantaranya Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Silang Monas, serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi titik konsentrasi massa. Di kawasan Silang Monas, massa tergabung dalam elemen buruh seperti SBSI, GSPMI, dan KSBSI. Mereka berorasi menyampaikan tuntutan penghapusan outsourcing, menolak upah murah, penghapusan iuran BPJS,
serta upah layak 84 komponen. Tuntutan kami sebagai buruh, terutama kami di KPSDB yang tergabung dalam sekber buruh bersama Komite Politik Alternatif, kami menyatakan sikap kami bahwa kami sudah tidak percaya lagi dengan elit politik yang ada. Kami serukan kepada seluruh masa anggota buruh dan rakyat agar sudah tidak jangan pernah terlibat dalam kelas buruh Indonesia sebagai Sekitar 2.900 aparat keamanan yang berjaga di sekitar kawasan Silang Monas dan Istana Negara khusus tetap bersiaga mengawal aksi ini. Untuk pengamanan berapa? Untuk di istana ini 2.900 personel, itu gabungan dari TNI Polri. Bedanya May Day tahun lalu sama sekarang? Nah, tahun ini kan mereka lebih enjoy karena hari libur, dan kalau tahun lalu kan tidak hari libur. Sehingga sekarang ini mereka memang pure untuk merayakan. Ada kesulitan Pak untuk mengatur keamanannya? Tidak ada. Karena kebetulan libur ya, kantor juga libur juga. Untuk harapan untuk para buruh Pak? Ya harapannya supaya tetap menjaga ketertiban sampai selesai. Pak, gimana May Day tahun ini akan berjalan lancar? Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Ya harapan kita sampai selesai. Oh gitu. Aksi ditutup dengan menyanyikan himne buruh secara bersama-sama. Ini menjadi salah satu aksi pada May Day 2014. Dari kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, tim Jendela Indonesia melaporkan. Maraknya kecelakaan pelanggaran lalu lintas menjadi sebab dan upaya pihak keamanan untuk melakukan operasi Simpati Jaya sebagai solusi untuk menangani kecelakaan lalu lintas. Upaya penertiban lalu lintas di seluruh wilayah Jabodetabek kembali diintensifkan pihak kepolisian. Hal ini dilakukan Polda Metro Jaya lewat gelaran operasi Simpatik Jaya 2014. Di daerah Tambora, Jakarta Barat, kepolisian tak hanya memberikan sanksi tilang kepada pengendara, tetapi disertai himbauan dan teguran. Tadi kita melakukan penindakan dari Jarum 14 sekitar 30 buku 150 set untuk penindakan simpatik. Lanjut untuk represif 20 rata-rata pelanggaran melawan arus, roda 2, jalur busway, dan pelanggaran lain. Beberapa pengendara terlihat menerobos jalur busway dan mencoba untuk keluar dari jalur ketika mengetahui adanya gelaran operasi Simpatik Jaya 2014. Sebagian pengendara yang tampak ditilang tidak tahu menahu akan adanya digelar operasi ini. Kurangnya kesadaran pengendara akan kelengkapan berlalu lintas menjadi fokus petugas, dalam hal ini Polda Metro Jaya melalui operasi Simpatik Jaya 2014 untuk sadar dan berhati-hati dalam berlalu lintas. Ditilang seperti ini gimana perasaannya? Ya emang saya salah Pak. Emang salah. Tapi tahu nggak kalau hari ini polisi melakukan razia Simpatik Jaya? Nggak tahu ya, baru kali ini tahu. Kesalahannya nggak punya SIM atau gimana nih sekarang? Nggak pakai helm Pak. Nggak pakai helm. Baik. Dari Tambora, Jakarta Barat, tim Jendela Indonesia melaporkan. Oke, Diana, saat ini kita mau membahas tentang Pekan Raya Jakarta yang sudah diselenggarakan, sudah dibuka nih. Dan kita mau bahas tentang apa itu perbedaan dari Monas maupun di Kemayoran. Apa? Diana tahu nggak? Kalau kayaknya kurang tahu, makanya kita lihat dulu. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sherly Neodia dalam liputan khas Jendela Indonesia. Sekarang saya sudah berada di pintu masuk dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Berhubung dengan akan diselenggarakan ulang tahun Jakarta, maka Pekan Raya Jakarta Kemayoran ini sudah mulai dibuka nih buat para pengunjung yang ingin menghadirinya. Tentu saja boleh banget, dimana dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran ini sudah banyak, pada hari Sabtu ini sudah banyak banget yang datang mengunjungi tempat ini. Baru dibuka 1 minggu pertama sudah banyak pengunjung yang datang, bahkan memenuhi dari pintu masuk bahkan hingga parkiran. Nah, buat saudara yang penasaran di dalam itu ada apa saja, yuk kita sama-sama meliput Pekan Raya Jakarta Kemayoran.
bicara PRJ di Kemayoran ini banyak sekali hal perbedaannya. Di sini ada tempat-tempat stand-stand yang mengangkat brand-brand dari lokal maupun internasional. Nah, mau tahu apa aja? Yuk kita sama-sama lihat cuplikannya. Selamat malam Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Vita. PRJ tahun ini kan ada 2 tempat ya Mbak diadainnya. Terus kenapa Mbak lebih milih PRJ sini gitu? Gini kan mungkin karena PRJ yang di Monas saya juga baru tahu dan PRJ yang di kemarin kan memang benar-benar sudah dari dulu ya dan sudah terkenal. Jadi saya lebih mencoba ke sini. Ini pengalaman pertama kali saya ke PRJ kebetulan. Selamat malam Pak. Malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rojak. The weekend gini Bapak lagi main ke PRJ sama keluarga atau gimana Pak? Sama keluarga. Ya jalan-jalan aja sambil ngeliat PRJ lagi ya. Kan tahun ini PRJ tuh diadakan 2 oleh pemerintah ya Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak tentang PRJ yang di Monas itu Pak? Saya tahu PRJ yang di Monas, cuma belum sempat datang ke sana. Menurut Bapak lebih menarik mana sih PRJ Monas atau PRJ Kemayoran ini? Oh, kata teman yang sudah berangkat ke Monas, lebih jauh enak yang di Kemayoran. Karena yang di Monas itu hanya pasar rakyat kecil-kecilan aja. Selamat malam Mbak. Dengan Mbak siapa? Riza. Mbak Riza lagi liburan dengan keluarga? Ya. Gimana menurut Mbak nih dengan adanya PRJ gini? Cukup menghibur ya, kan untuk keluarga biar bisa main ke sini gitu. Ini pertama kalinya atau emang Mbak udah sering? Udah sering. Iya. Dari tahun kemarin juga? Kemarin enggak, tahun sebelumnya iya. Terus menurut Mbak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya itu apa? Sama aja sih sebenarnya, cuman lebih bagus aja. Kan PRJ tahun ini diadakan di 2 tempat. Mbak udah pernah ke PRJ Monas? Kebetulan kalau untuk yang PRJ Monas belum pernah. Pengen mencoba? Ya mungkin besok. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya,
pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Hatta akan menjalani pemeriksaan kesehatan